Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya dengan saya sendiri, Obi Nodiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengejar 4000 jam tayang di YouTube dan bagaimana caranya agar yoga bisa mencapai 10 juta penayangan di YouTube Short ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Saya doakan bagi teman-teman yang nonton video saya doakan bagi teman-teman yang subscribe channel saya doakan teman-teman agar saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, YouTube merupakan media sosial yang dimana tempat para YouTuber bisa menghasilkan uang ya dengan mengupload video. Jadi dengan menjadi seorang YouTuber akan berpeluang untuk mendapatkan penghasilan. Nah, jadi di sini kita akan bahas ya tentang cara menjadi konten kreator di YouTube, terus apa saja yang skill yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber. Baiklah teman-teman, dalam membuat konten di YouTube, pada dasarnya kita perlu membuat sebuah video yang original ya tentunya, agar video kita bisa dimonetisasi oleh YouTube. Dalam artian membuat hasil karya kita sendiri ya. Membuat video yang tentunya bagaimana caranya agar kita bisa membuat video yang menarik minat penonton, atau bagaimana caranya agar kita bisa membuat video yang disukai oleh penonton. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat video di YouTube agar bisa dimonetisasi. Khususnya bagi YouTuber pemula yang saat ini sedang ingin menjadi konten kreator di YouTube, jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis ya. Boleh juga bagi teman-teman yang ingin mencatat, silakan siapkan buku dan pena ini bila ingin mencatat poin-poin yang ingin saya sampaikan. Baiklah teman-teman, memang menjadi seorang YouTuber memerlukan suatu persiapan mengenai apa saja konsep yang harus dipersiapkan. Tentunya dalam membuat sebelum kita membuat video itu, kita harus menentukan dulu topik yang akan
kita buat dalam membuat konten ya. Dalam membuat konten pertama-tama ada baiknya kita tentukan dulu topik mengenai video yang akan kita buat ya. Tentunya video yang kita buat itu sebaiknya hasil karya sendiri, video yang original ya. Ya, saran saya sih bagi teman-teman YouTuber pemula yang saat ini sedang ingin membuat konten di YouTube, ya pertama-tama kita tentukan dulu nice atau ceruk konten. Di sini kita pilih dulu kira-kira konten apa yang ingin kita buat sesuai dengan minat dan hobi kita. Ya, seandainya teman-teman yang hobi memasak, bisa membuat konten tentang memasak atau tentang kuliner ya. Bisa juga banyak pilihan nice atau konten yang bisa dijadikan ide. Bisa juga bagi teman-teman yang suka game, bisa membuat tentang game. Bisa juga ide konten tentang kesehatan atau pendidikan. Bisa juga tentang tutorial atau tips atau cara ya. Dan masih banyak ide konten lain, dan juga seperti konten komedi yang bersifat menghibur, dan juga ada banyak ide konten yang bisa dibuat, tergantung dari kehobian dan minat teman-teman masing-masing. Nah, setelah menentukan nice atau ceruk konten itu, kemudian dalam membuat konten yang baik itu perlu adanya suatu tujuan dari kita membuat video itu. Tujuan video kita itu apa? Apakah untuk menghibur penonton, ataukah agar penonton yang menonton video kita itu bisa menambah wawasan dan menambah ilmu yang bermanfaat gitu teman-teman. Dan bisa juga sebagai referensi bagi penonton yang menonton video teman-teman gitu. Nah, jadi sebelum membuat konten di YouTube, ada baiknya menentukan tujuan. Kemudian jika bentuknya video tutorial, ada baiknya untuk membuat langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan dalam untuk mencapai dari maksud tujuan video tersebut. Kemudian menjadi hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang YouTuber adalah, ada baiknya seorang YouTuber itu bisa berkomunikasi dengan baik ya. Dalam artian bisa mempresentasikan video yang akan dibahasnya gitu. Ada berbagai versi ya YouTuber dalam berbagai versi seorang YouTuber dalam membuat konten di YouTube. Ada bentuknya YouTuber yang langsung ngomong di depan kamera seperti saya sekarang ini. Ada bentuknya YouTuber yang yang
bentuknya tanpa menampilkan wajah, tapi tetap apa namanya, mengisi suara di videonya gitu. Ada juga bentuknya yang sesekali menampilkan wajah dan juga hanya mengisi suara saja. Kemudian poin yang perlu dipersiapkan dalam membuat konten di YouTube adalah merencanakan ide konten. Maksudnya di konsep terlebih dahulu video yang kita tonton itu target audiensnya bagaimana, apakah yang menontonnya itu ini kalangan dewasa atau kalangan remaja atau kalangan anak-anak ya. Jadi dibuat konsep dulu agar video kita tepat sasaran bagi yang penonton yang menonton video kita. Kemudian hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang konten kreator YouTuber yaitu meriset keyword atau kata kunci ya. Biasanya mencari tahu video apa yang biasanya disukai penonton gitu. Kemudian kalau bisa video kita itu terdapat SEO ya. SEO ini apa namanya, jadi masuk dalam kata pencarian yang video yang lagi tren, yang sedang disukai para penonton gitu. Karena biasanya para penonton itu menyukai video yang bersifat menghibur atau video yang bisa menambah pengetahuan. Kemudian skill yang perlu dimiliki oleh seorang YouTuber, pada dasarnya seorang YouTuber yang seperti yang saya sebutkan tadi, paling tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kemudian paling tidak seorang YouTuber perlu bisa editing video ya, seandainya videonya perlu diedit gitu, agar bisa menjadikan kualitas videonya menjadi konten yang berkualitas tinggi gitu. Kemudian dalam membuat video yang agar bisa menghasilkan uang, dalam membuat video untuk mengejar 4.000 jam tayang agar bisa dimonetisasi ya, saran saya teman-teman buatlah video yang minimal berdurasi 10 menit ya. Kalau bisa 15 menit lebih bagus ya. Tapi kalau untuk YouTuber pemula bisa membuat video yang berdurasi 5 menit ya. Itu ya udah lumayan lah, video yang berdurasi 5 menit. Dan untuk mengejar 10 juta penayangan short itu ya, saran saya sih kita perlu mengupload video short itu konsisten upload video short ya, minimal berdurasi 15 detik ya. Kalau bisa sehari itu upload 3 kali, maksimalnya 30 video ya untuk video shortnya gitu teman-teman. Ya jujur saat ini ya saya juga masih pemula sih dalam jadi konten creator di YouTube ya.
ya kita sama-sama belajar ya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui teman-teman ya, karena ya sama-sama belajar lah ya. Baik teman-teman, mungkin itulah tadi dari yang saya sampaikan, tips dan cara menjadi konten kreator di YouTube ya. Untuk kesimpulannya dari video ini ya, dalam membuat video usahakan ya membuat video yang original. Kalaupun mereupload video orang lain, itu bisa dengan mereupload video yang berlisensi Creative Commons ya, tapi itu masih perlu diedit agar tidak terkena hak cipta. Kemudian dalam membuat video perlu menentukan tujuan, terus menentukan ide, konsep, dan latar belakang apa dalam membuat video. Kemudian dan juga agar video itu terlihat menarik, diperlukan juga untuk membuat thumbnail untuk video yang kita upload. Dalam membuat thumbnail bisa menggunakan aplikasi yang gratisan ya, seperti menggunakan aplikasi Pixel Lab. Jadi teman-teman bisa membuat thumbnail ya di aplikasi Pixel Lab. Ya memang namanya untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses itu diperlukan juga kesabaran ya teman-teman, karena butuh proses juga ya, karena untuk mencapai 4.000 jam tayang dan 10 juta penayangan short itu ya bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Karena itu diperlukan kegigihan, ketekunan, dan keuletan ya. Mesti konsisten juga dalam mengupload video. Misalkan biasanya kendala YouTuber itu biasanya yang masih pemula ya, contohnya seperti saya ya. Terkadang saya merasa video saya sepi penonton gitu teman-teman, tapi saya tetap berusaha ya bagaimana caranya agar memperbaiki video agar video kita menjadi video yang lebih menarik dan disukai para penonton. Ya kalau video kita sepi ya kita jangan putus asa, jangan berhenti mengupload video, maksud saya itu. Terus berusaha dan berjuang, dan jangan lupa berdoa. Karena untuk mencapai sesuatu itu diperlukan kesabaran dan proses yang perlu kita jalani. Seperti perumpamannya ya, seperti seorang petani yang menanam padi. Sebelum seorang petani itu memanen hasil padinya, ya biasanya petani itu dimulai dari menanam bibit padi dulu, terus umpamanya setelah menanam bibit padi, kemudian perlu padi itu dirawat dari hama, dijaga dari hama, kemudian perlu disiram pengairan dan perlu dipupuk. Jadi perlu
dijaga dan dirawat gitu. Dan mungkin perumpamaannya seperti itu teman-teman, untuk mencapai suatu hasil itu diperlukan suatu proses ya, proses dari bawah dulu gitu. Ya teman-teman, saya ingat kembali kepada teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya mungkin video saya ini belum belum profesional seperti YouTuber yang lainnya, karena mungkin saya masih pemula juga, tapi saya ingin berusaha untuk membuat konten yang menarik, yang menghibur dan bermanfaat bagi penontonnya. Itu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin perlu ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar video saya. Mudah-mudahan insya Allah saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita pada kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.